kabarnya hari ini? Semua baik? Semua sehat? Puji Tuhan. Jumpa kembali dalam sekolah minggu pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kita mau datang kepada Tuhan dengan semangat memuji nama Tuhan, dengan semangat kita bernyanyi, dengan semangat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak semuanya, mari kita mulai sekolah minggu pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita melalui doa pembukaan bersama-sama. Mari adik-adik semuanya kita berdoa ya. Namun sebelum berdoa kita nyanyi satu lagu, Satu Lipat Tangan. Pagi ini anak-anakmu datang kepada Tuhan mengucap syukur oleh karena perlindungan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sukacita kesegaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah sembahyang kami pagi ini melalui sekolah minggu. Kami akan bernyanyi, kami akan bersorak, kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernah enggak adik-adik dipanggil namanya oleh orang tua kita? Bagaimana respon adik-adik semua ketika dipanggil sama mama atau papa? Ada enggak yang dipanggil namanya tapi diam saja, pura-pura enggak dengar? Atau asik main HP padahal mendengar telinganya? Nah, itu adalah sikap yang kurang baik. Ada juga satu pribadi yang memanggil nama adik-adik, memanggil nama Bu Titi, memanggil nama adik-adik satu persatu. Bagaimana kita menjawabnya? Ya, mari kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, bilang
menjadi alatnya melakukan perkara yang besar. Namun harus ingat, ketika adik-adik dipakai oleh Tuhan, yang harus dimuliakan adalah Tuhan saja. Nama Tuhan harus semakin bertambah, semakin besar, semakin kita muliakan. Dan kita harus semakin kecil di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan amplopnya, siapkan uangnya. Ingat, jangan dilipat-lipat, tapi berikan yang terbaik kepada Tuhan. Uangnya dirapikan dulu, kemudian masukkan ke dalam amplop persembahan. Nah, adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah dulu. Nanti bisa dititipkan mama atau papa ketika datang ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan. Ya, oke, mari kita bersama-sama memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Persembahan Jatuh dari Tanganku. Persembahan jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Yesus. Persembahan jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, bila persembahan kepada Yesus. Nah, adik-adik tadi sudah mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan pendengaran kita, siapkan hati kita. Harus ingat duduknya yang benar ya, karena kita akan mendengarkan berita firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Ya, siap? Oke, untuk menyiapkan hati kita, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, ngomong.
Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yuk, pimpin oleh Kak Lia ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kau telah memberkati setiap kami hingga saat ini. Kami dapat bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati cerita ini agar dapat termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya agar tetap sehat dan tetap dalam lindungan tangan-Mu. Amin. Ya, shalom. Mana suaranya? Ulangi lagi, shalom. Iya. Hari ini Kak Natalia mau cerita. Ada yang tahu nggak kira-kira cerita tentang apa? Tahu nggak? Tahu kan? Kalian belum kasih tahu ya. Ceritanya itu tentang seorang raja. Udah tahu jawabannya belum? Belum. Oke, Kak Lia kasih tahu lagi ya. Seorang raja. Terus dia itu raja Israel. Raja, udah tahu belum jawabannya? Masih belum tahu, oke. Raja pertama Israel, siapa? Betul. Kita hari ini akan membahas tentang Raja Saul. Penasaran kan? Gimana sih Kak? Kok Raja Saul bisa dipilih jadi raja? Penasaran kan pasti? Nah, ini Kak lihat ada ceritanya. Nih ya, lihat ya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu.
Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Saul ini tadi, kita belajar apa? Betul semuanya. Nah, dari cerita Raja Saul, kita belajar bahwa Tuhan itu telah memanggil kita. Berarti Tuhan itu juga udah memberkati kita. Tuhan akan melengkapi kita. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan diri. Persiapkan diri maksudnya gimana sih, Kak? Persiapkan diri itu contohnya, ya kita belajar yang sungguh-sungguh. Kita terus berdoa, kita terus memuji Tuhan. Terus yang penting di tengah kondisi seperti ini ya adik-adik ya, kita harus menjaga kesehatan. Benar kan? Nah benar, seperti halnya Tuhan telah memilih Raja Saul. Walaupun Saul ini pertamanya, aduh Tuhan, aku nggak bisa. Tapi ternyata apa? Tuhan melengkapi, Tuhan memberkati Raja Saul sehingga Raja Saul dapat menjadi raja. Nah, adik-adik juga harus mempersiapkan diri karena Tuhan akan melengkapi dan memberkati adik-adik. Nah, itu tadi cerita dari Raja Saul. Siapa nih kira-kira yang mau jadi raja? Ya, kita semua kan anak raja ya. Oke. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan toh? Kita dengarkan dengan baik, kita simpan dalam hati, kita renungkan, mari kita terapkan dalam hidup masing-masing. Sekarang kita mau akhiri sekolah minggu pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati sekolah minggu pagi ini. Walaupun kami masih kecil, ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Sekalipun dalam hal yang paling sederhana, ajari kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tuhan sudah memanggil kami satu persatu. Tuhan, kami merindukan besok minggu, kami tetap sehat dan bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Dan kami mau menutup, mengakhiri sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kali ini sekolah minggunya telah selesai. Dan jangan lupa ya, di tengah pandemi ini tetap jaga kesehatan. Jangan banyak dolan, jaga jarak satu dengan yang lain. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker.
rajin cuci tangan, rajin mandi, tetap semangat di jalan Tuhan. Ya, percaya Tuhan menyertai.